Allah yang ada di alam ahadiyah, yang ngawang-nguwung tak bernama, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan. Beliau ini saking ingin dikenal, maka beliau turun tahta memasuki yang disebut dengan martabat alam yang kedua, yang disebut dengan alam wahdah. Turun dari alam ahadiyah ke alam wahdah. Makanya yang pertama kali Allah ciptakan, sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, yang beliau ciptakan adalah nur, energi, yang disebut dengan cahaya yang terpuji, yang tiada lain adalah dari dirinya sendiri. Dan kalau kita tidak tahu asal muasal ini, bahkan tidak merasakan asal muasal ini, tidak bisa menjangkau ini, saya pastikan kita tidak akan mengerti semua rahasia kehidupan secara cermat dan baik. Akibatnya apa? Kehidupan kita seperti kebanyakan orang. Itulah pentingnya kita kenal siapa jati diri kita yang sebenarnya. Siapa ruhku yang Allah tiupkan kepada kita ini. Bagaimana asal usulnya itu semua. Makanya saking ingin beliau dikenal, masuklah beliau bermanifestasi pada martabat yang ketiga yang disebut dengan martabat wahidiyah. Di situ sudah ada asma, sudah ada sifat, sudah ada af'al di situ. Itu yang disebut dengan tiga martabat alam batin, alam ahadiyah, alam wahdah, alam wahidiyah. Siapa itu semua? Semuanya adalah Dia. La ilaha illallah. Gak ada yang lain. Ini teorinya. Dan kalian harus bisa merasakannya. Disitulah perlunya seorang guru. Guru yang sudah berpengalaman ke sana. Jangan mau diajak menyeberangi samudra sama orang yang pertama akan mengarungi samudra. Cari yang berpengalaman. Dan ternyata yang berpengalaman itu seperti mencari jejak elang di langit. Tidak mudah mencari guru yang semacam itu. Yang menceritakan Tuhan banyak. Tapi yang tahu dan kenal kepada Tuhan tidak banyak. Yang bisa mengajarkan kita untuk mengalami pengalaman itu tidak banyak. Saya kasih tahu. Lalu turun tahta lagi, masuk namanya alam arwah. Disitulah ada namanya ruhku. Masuk lagi namanya alam misal. Masuk alam jasad yang disebutnya alam ajsam. Itulah disebut dengan fisitati ayam. Alam ahadiyah, martabat ahadiyah, martabat wahdah, martabat wahidiyah, alam ruh, alam misal, dan alam jasad. Fisitati ayam. Itu fasenya. Makanya Einstein mengatakan materi setara dengan energi. Karena semua yang bersifat materi berasal dari energi. Jadi klop tuh antara sains dengan pandangan tasawuf tentang asal muasal alam semesta. 3 martabat batin, 3 martabat lahir. Semuanya digulung manunggalkan dalam tubuh agung ciptaan Tuhan yang bernama manusia. Makanya manusia disebut insan kamil. Jadi makhluk mana yang bisa merambah 6 proses penciptaan semesta? Makhluk mana? Hanya manusia. Mumpung sedang jadi manusia, merambahlah ke sana. Masuki 3 martabat batin, masuk 3 martabat lahir. Kalau kita bisa merasakan itu, mengalaminya langsung, apa yang terjadi? Kita menjadi tahu siapa diri kita, siapa Tuhan kita. Itu akan mengubah semua mindset kita terhadap kehidupan.
Yang saya buka tadi, rahasia-rahasia tadi itu hanya sebagian kecil dari pengalaman spiritual yang bisa dibukakan di publik. Selebihnya alami sendiri. Baru tadi tuh ibadah jadi enak, sholat jadi ada rasanya. Waduh, bahkan ilmu pun oleh Allah diberikan langsung. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Bahkan Quran itu dihunjamkan dalam diri kita, kesadaran kita menjadi satu kesadaran. Bukan bacaan lagi, tetapi hidup dalam diri kita. Itu yang akan membuat kita menjadi mawas diri, eling lan waspodo. Mau bohong aja gak bisa, nyakitin orang apalagi. Setelah itu jadilah diri kita sumber cinta, sumber sukacita. Muncullah dari diri kita cinta. Kalau sudah cinta, mencintai, hadiah dari mencintai, pasti dicintai. Makanya cinta tanpa ukuran, itulah ukuran cinta. Sekarang sudah siap masuk ke ruang kehidupan? Sudah siap masuk ruang kehidupan? Yuk. Ketika bertemu dengan orang yang kekurangan cinta, awas, jangan diperangi dia. Beri tempat dalam pikiran. Maklumi dia. Beri tempat. Justru kalau bisa, alirkan cintamu pada dia. Alirkan cintamu pada dia. Beri kekuatan positif. Kalau itu yang terjadi, saksikan saya. Kehidupan kita akan berubah dalam sekejap menjadi penuh berkah dan berkelimpahan. Yang terjadi dalam hidupmu selama ini adalah sarwana. Betul enggak? Sarwana. Batur ngewa, urang ngewa. Batur geleh, urang geleh. Itu sama dengan ingin mengisi air, tapi yang dilakukan adalah mengosongkan kekosongan. Melawan hukum alam. Jadi Bapak Ibu sekarang sadar, oh ternyata selama ini saya melawan hukum alam. Ingin orang baik kepada kita, malah orang itu dinasehati supaya baik. Bukan kamu memancarkan energi kebaikan pada orang itu. Sekarang lakukan metode yang berbeda, out of the box. Jangan ngikutin kebanyakan orang. Jangan berantem di jalan. Kalau mobil kesenggol sama orang, sudah bawa ke bengkel. Ngapain ribut di jalan? Belajar mengalah. Begitu. Sederhana kok. Kenapa kita nggak mau kalah? Karena yang tidak mau kalah itu bukan diri kita. Itu diri palsu kita. Ego kita. Siapa ego itu? Diri kita yang sudah ditumpangi oleh berbagai macam program yang diizinkan masuk ke otak kita. Jadi yang mengendalikan diri kita bukan kesadaran, tapi program yang mengendalikan diri kita. Itu yang menyebabkan manusia hidupnya tidak pernah bahagia. Perhatikan ayat ini. Mengerti? Allah menciptakan semesta dengan 6 masa, mengerti? Oke? Nah. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Kalau gitu aras ada di mana? Baca dulu yang selesai ayatnya. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Dan yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Hebat ya ayat ya. Perhatikan. Dia menciptakan semesta dalam 6 masa. 3 martabat batin, 3 martabat lahir. Ke-6 masa itu sudah gulung manunggal. Mewujud dalam ciptaan agung yang bernama manusia. Makanya manusia bisa mengakses 6-6-nya. Di mana? Di sini.
Lalu dia ngasih info kepada kita. Infonya apa? Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Kalau dia bersama kamu dimanapun kamu berada, dekat gak dia bersamamu? Dekat. Kalau dia dekat bersamamu, berarti arasnya dekat gak? Aras itu nama lain dari kolbu. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Makanya wajib setiap manusia berkunjung ke rumah Allah supaya dia bisa jumpa dan kenal kepada Allah. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatas sita'i wasaif falyabudu rabb hadzal bait. Jangan sembah rumahnya, sembah yang punya rumah. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah asmaul husna, maka berdoalah kepadanya dengan asmaul husna. Tahu asmaul husna? Tahu cara berdoa dengan asmaul husna? Tahu belum? Baca aja asmaul husna. Begitu. Asmaul husna itu 99 atau 100? 99 atau 100? Asmaul husna itu 100. Karena yang 99 mau nempel di mana kalau nggak ada yang satu? Makanya temukan dulu yang satunya, baru yang 99-nya nempel di sana. Asmaul husna itu adalah kekuatan positif yang ada dalam diri setiap manusia. Makanya kalau kekuatan positif masukkan ke dalam pikiran, masukkan ke dalam perasaan, kita akan membentuk medan untuk menarik semua hal yang kita inginkan. Dan pasti semua hal yang kita inginkan adalah segala hal yang kita sukai. Tidak ada di dunia ini orang menginginkan yang tidak dia sukai. Pasti yang dia inginkan adalah hal yang dia sukai. Maka jangan heran kalau ke dalam kehidupannya datang berbagai hal yang dia sukai tanpa bisa dicegah. Hidup menjadi gratis. Kalau tahu rahasianya. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dan nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Siapa orang-orang yang menyimpang dari kebenaran itu? Orang yang menyimpang dari kebenaran adalah orang yang mengalami ketiadaan cinta. Orang yang mengalami ketiadaan kekuatan positif. Bapak Ibu, sekarang di waktu yang sama, apakah di tempat ini ada gelap? Ada. Mana? Ya karena gelap sedang terhalang oleh cahaya. Begitu cahaya nanti hilang, gelap ada. Makanya kata gelap, tuh kan gue ada. Sekarang saya tanya, matahari tinggal di tempat terang, tinggal di tempat gelap? Matahari itu tinggal di tempat gelap. Cuman kita melihat seakan-akan matahari tinggal di tempat terang. Karena gelapnya sedang terhalang oleh cahayanya sendiri. Jadi gelap itu apa sebetulnya? Gelap itu ketiadaan cahaya. Kosong itu apa? Ketiadaan isi. Sakit itu apa? Ketiadaan sehat. Dompet kosong itu apa? Ketiadaan uang. Begitu diisi uang kan hilang tuh kosongnya. Betul nggak? Nah, jadi kalau dompet kosong jangan marah-marah. Tinggal diisi, gitu aja. Marah-marah tidak akan membuat
dompet jadi isi. Karena kalau kita marah pada kekosongan, sama dengan kita sedang membenci uang. Rasa kita terhadap uang negatif. Uang tidak rindu datang di dompetmu. Kalau udah tahu rahasianya, dompet itu penuh terus. Makanya hidup menjadi menakjubkan. Gak apa-apa sehat juga, yang penting uang banyak. Tahu cara berdoa dengan Asmaul Husna? Selama ini bagaimana cara berdoa dengan Asmaul Husna, Ibu? Dibaca. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Mu'ain. Pada pintar ya kalian. Pintar menghafal. Jadi berdoalah dengan Asmaul Husna itu artinya Asmaul Husna itu adalah kekuatan positif. Hunjamkan ke dalam pikiranmu, hunjamkan ke dalam perasaanmu. Sehingga dirimu membentuk medan magnet yang kuat untuk menarik apa yang positif dalam hidup. Keren. Itu aja teorinya. Praktekkan sekarang dalam hidup. Mau mobil seperti apa Bapak Ibu? Mau mobil yang bagus? Menurut fisika kuantum, segala hal yang dapat kamu bayangkan sekarang, barangnya sudah ada. Semua hal yang dapat dibayangkan, barangnya sudah ada. Karena waktu, kata Einstein, ilusi. Tidak ada waktu yang lalu, tidak ada waktu yang akan datang, tidak ada waktu sekarang. Waktu adalah ilusi. Segala hal yang dapat kamu bayangkan, sudah ada barang. Bayangkan sekarang, mobil seperti apa yang mau. Sudah ada di dealer. Tinggal dipindahkan. Ya Allah, gak percaya. Saya itu mindahin mobil dari dealer gitu aja. Pertama imajinasi. Lihat saya semuanya. Imajinasi adalah menghubungkan kita dengan apa yang kita ingin. Yang kedua, setelah imajinasi sudah pasti itu yang kita mau. Yang kedua, imajinasikan kita sudah bersama yang kita ingin. Yang ketiga, imajinasikan kita sudah melakukan berbagai hal dengan yang kita ingin. Selanjutnya, ketika membayangkan yang kita ingin, rasakan yang kita ingin seakan-akan sudah hadir dalam kehidupan kita. Itu doa yang keren. Berapa kuat kita mengimajinasikannya, berapa kuat kita merasakannya, berapa kuat kita bisa melakukan berbagai hal dengan yang kita inginkan. Itulah kekuatannya. Di situ kekuatannya Bapak Ibu. Keren banget. Jadi sekarang mengerti ayat ini? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah asmaul husna. Asma itu sebetulnya asma itu bukan nama. Bukan sekedar nama. Tapi nama itu dari bahasa Urdu nam. Nam itu artinya zat. Jadi asmaul husna itu adalah zat yang maha baik sebetulnya. Bukan nama-nama yang baik. Berarti asmaul husna energi bukan? Kalau gitu Rahman, Rahim, Malik, Kudus. Energi bukan? Kalau energi pasti vibrasi, pasti frekuensi. Pikiran energi bukan? Perasaan energi bukan? Semua yang kita ingin energi bukan? Semuanya energi. Tinggal kita beresonansi dengan semua frekuensi dan vibrasi pada energi yang kita mau.
Oke. Jadi Asmaul Husna ada berapa? 99 itu baru akan ada kalau ada yang satu. Tasbih 99 atau 100? Suka ngitung nggak kalian? Ulangi sekali lagi, 99 apa 100? 99 itu yang kecil-kecilnya. Dan yang gedenya itu yang ke 100. Itu disebutnya rosario. Makanya rosario itu yang tidak dihitung. Kalau ketemu rosarionya, ketemu semuanya. Makanya sifat tidak mungkin ada kalau tidak ada zat. Tidak ada barangnya, tidak ada namanya. Setuju? Iya. Makanya Asmaul Husna 99. Tetapi kalau ingin merasakan yang 99, cari yang satu lagi, yang ke 100. Ya, oke. Jadi Asmaul Husna itu adalah 99. Tetapi tidak akan ada kalau tidak ada yang ke 100. 2 nama terdepan dari Asmaul Husna apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. 2 nama terdepan ini menjadi judulnya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Allah sumber kasih sayang. Setuju? Berarti Allah sumber cinta. Setuju? Berarti Allah cinta itu sendiri. Setuju? Dan cinta adalah kekuatan positif atau daya yang membuat segala sesuatu tercipta. Tanpa cinta tak ada dunia dan seisinya. Berarti cinta itu ada di mana sekarang? Di mana? Di situ. Tugas Bapak Ibu apa sekarang? Mencintai. Apa? Mengubah kata cinta menjadi mencintai. Menggunakan kekuatan positif untuk segala aspek kehidupan. Saksikan saya. Begitu kita sudah pikirannya positif, rasanya positif karena menggunakan kekuatan positif. Semua hal yang positif akan datang tanpa bisa dihalang. Mau gak begitu? Ada yang gak mau? Kenapa yang tidak bisa dihalangi adalah segala hal yang tidak diinginkan. Siapa yang menariknya? Lagi-lagi pikiran dan perasaan. Kenapa bisa menarik itu? Karena pikiran dan perasaan mengalami ketiadaan cinta. Gelap apa terang? Gelap. Isi apa kosong? Kosong. Sudah tahu ya sekarang? Kalau ada yang marah-marah gimana cara melawannya? Beri tempat. Usahakan perasaanmu netral. Ya, beri tempat. Karena orang marah itu penting. Beri tempat. Ada orang yang menipu kita gimana? Beri tempat. Ada orang yang menghina kita gimana? Beri tempat. Jangan perasaan kita jatuh ke situasi itu. Begitu jatuh di situasi itu, berarti kita akan menarik situasi itu lebih parah lagi. Pernah ada orang naik kuda liar? Pernah nyoba? Kuda liar? Kuda liar atau? Kalau naik kuda yang sudah terlatih aman. Anak kecil aja aman. Tapi cobalah naik kuda yang tidak terlatih, kuda liar. Bahaya? Perasaan negatif yang muncul dalam diri kita. Kalau diizinkan dia datang,
persis seperti Bapak Ibu sedang mengendarai kuda liar. Coba, kalau kita mengendarai kuda liar, apa yang terjadi? Liar kita kok. Wah, jadi menyesali keadaan, gampang tersinggung dengan hal-hal yang sepele, semua dari sini, dari perasaan. Hari ini saya sudah kasih ilmu yang luar biasa. Ukuran cinta adalah cinta tanpa ukuran. Mulai sekarang jangan mengukur lagi cinta. Kalau diukur bukan cinta. Sudah searah saja. Searah saja. Saya sudah melakukan dalam hidup saya yang luar biasa ini. Ada orang yang memusuhi saya. Pernah memotong gaji saya 6 tahun. Sampai 0 saya tidak punya gaji. Terus saya baik sama dia. Terus saya baik. 6 tahun gaji saya dipotong sama dia. Dinolkan oleh dia. Terus baik. Karena ternyata saya baru kelihatan kualitas saya baik atau tidak kalau saya bisa baik sama orang yang tidak baik. Karena kalau saya baik sama orang yang baik, belum tentu kita ini orang baik. Karena itu adalah melanggar hukum alam, transaksi kebaikan. Kita akan kelihatan siapa diri kita justru saat kita bisa baik sama orang baik. Bisa sabar sama orang yang tidak sabar. Bisa diam bersama orang-orang yang cerewet. Mulai sekarang sudah tahu? Mau dialirkan apa ke sini? Isi. Tidak akan pernah melawan kekosongan. Dan tidak akan berusaha untuk mengosongkan kekosongan. Dapat ilmunya hari ini? Siap dilakukan? Ya, praktekkan, laporkan minggu depan ya sama saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.